Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Santi Zainunisa, mahasiswi psikologi UIN Wali Songo Semarang yang saat ini sedang menjalani KKN RDR ke-75 dari Posko 35. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang dampak overthinking bagi kesehatan yang memengaruhi gangguan pencernaan hingga otak. Nah, sebelumnya, overthinking adalah memikirkan sesuatu hal terus-menerus hingga memicu kekhawatiran, berlebihan, dan stres. Overthinking bisa memicu sejumlah dampak buruk bagi kesehatan. Stres dan memikirkan terus-menerus suatu masalah dalam durasi lama tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan mental, ia juga sedikit demi sedikit menggerogoti kesehatan fisik loh. Dorongan untuk terus mengingat dan memikirkan hal-hal tertentu lahir dari banyak keadaan. Ia bisa jadi muncul dari kenangan pilu di masa silam, kesalahan yang kita sesali, hingga bayang-bayang kegagalan yang beresiko terjadi. Dalam kajian psikologi, memikirkan suatu hal terus-menerus dikenal sebagai sebutan overthinking. Disadari atau tidak, memikirkan suatu masalah terus-menerus dapat berakibat buruk bagi kesehatan mental. Ia dapat mengakibatkan stres emosional yang mengganggu mood seseorang. Tidak hanya itu, jika overthinking terjadi dalam waktu lama, ia lambat laun berefek buruk bagi kesehatan fisik. Apa saja sih dampak buruk overthinking bagi kesehatan? Nah, berikut aku jelasin sedikit ya. Yang pertama, merusak komponen otak. Memikirkan suatu hal terus-menerus dan dalam durasi lama berpotensi merusak bagian otak yang berhubungan dengan memori dan emosi. Overthinking dalam banyak keadaan dapat memicu stres, yang mana merangsang keluarnya hormon kortisol dalam tubuh. Hormon kortisol inilah yang berpotensi merusak sel otak yang berada di hipokampus. Jika seseorang terus-menerus memikirkan suatu hal sampai-sampai mengganggu keadaan emosinya, hal tersebut berisiko mengubah struktur dan konektivitas otak. Yang kedua adalah mengganggu sistem pencernaan. Stres yang diakibatkan overthinking dapat mengganggu sistem pencernaan. Masalah pencernaan yang terjadi misalnya berupa gangguan radang pada lambung, sindrom iritasi perut, sekresi lambung, hingga dapat memicu perubahan mikrobiota pada perut. Yang ketiga adalah berpotensi merusak organ jantung. Ruminasi dan kekhawatiran berlebihan dapat beresiko memicu sakit jantung. Penyakit akibat stres dan overthinking yang bisa terjadi adalah sakit dada, takikardia, hingga sakit kepala ringan. Jika terjadi berkepanjangan, overthinking juga bisa memperburuk kesehatan jantung. Yang keempat, mempengaruhi metabolisme tubuh. Pernahkah Anda memperhatikan saat-saat tertentu Anda jatuh sakit, terutama saat sedang terlalu cemas atau mengalami stres? Hal ini disebabkan hormon kortisol yang dikeluarkan tubuh akibat stres. Hormon stres ini bekerja dengan melemahkan imun tubuh. Ketika ketahanan tubuh kian rapuh, badan semakin rentan didorong penyakit. Faktor risiko dari stres akibat overthinking juga dapat berupa depresi, kesulitan tidur, hingga distres emosional. Dan yang kelima adalah merusak kesehatan kulit. Kecemasan berlebihan, stres, dan overthinking berefek buruk bagi kesehatan permukaan kulit. Salah satu sakit kulit akut akibat stres ialah psoriasis yang disebabkan melemahnya metabolisme tubuh karena terlalu banyak pikiran dan ruminasi. Penyakit dermatitis atopik, pruritus, alopecia areata, dan dermatitis seborrheic juga bisa muncul akibat pengaruh stres. Stres juga dapat menyebabkan radang pada kulit, mengganggu sistem endorfin dan sistem kekebalan tubuh yang kian melemah. Akibat paling mencolok adalah infeksi yang kian mudah menjangkiti permukaan kulit. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.